Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, apa kabar? Nah, di kesempatan kali ini Ibu akan mengisi acara MPLS anak-anak dengan materi pemberantasan sarang nyamuk. Sebelum itu, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Ni Ayu Wulandari. Anak-anak bisa memanggil Ibu dengan nama panggilan Bu Ayu. Nah, apakah anak-anak sudah tahu bahwa terdapat nyamuk yang sangat berbahaya bagi manusia sehingga mengakibatkan kematian? Nah, nyamuk apakah itu? Mungkin juga anak-anak sudah tidak asing lagi dengan nyamuk Aedes aegypti, di mana nyamuk tersebut bisa mengakibatkan manusia terkena penyakit DBD. Nah, apa itu DBD? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita tonton. Anda bisa menonton video ini sampai akhir, karena di akhir video Ibu ada sesuatu untuk kalian. Selamat menonton. Nah, apa itu DBD? Nah, demam berdarah dengue atau dikenal dengan istilah DBD adalah merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus Den yang ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Dan nyamuk Aedes aegypti ini menggigit di pagi hari sampai sore menjelang petang. Kemudian penularan terjadi saat nyamuk menggigit dan menghisap darah seseorang yang sudah terinfeksi virus dengue. Ketika nyamuk tersebut menggigit orang lain, karena nyamuk berperan sebagai medium pembawa virus dengue tersebut. Gejala umumnya itu timbul 4 sampai dengan 7 hari sejak digigit nyamuk serta dapat berlangsung selama 10 hari. Nah, penyakit DBD ini bisa dialami oleh semua kalangan, baik itu anak kecil, kemudian orang dewasa maupun orang tua ya. Kemudian adapun siklus penularan DBD. Nah, dari nyamuk Aedes aegypti itu kemudian menggigit manusia, kurang lebih 3 sampai 7 hari manusia tersebut akan mengalami sakit, baik itu panas, kemudian ruam di seluruh tubuh atau bintik-bintik merah, kemudian bahkan sampai ada yang mimisan atau muntah darah. Nah, karena ciri-ciri tersebut, mungkin saja anak tersebut mengalami penyakit DBD ya, yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, kemudian bagaimana tanda-tanda penyakit demam berdarah? Nah, tanda-tandanya panas 2 sampai 7 hari, kemudian bintik-bintik merah di seluruh tubuhnya atau di bagian-bagian tubuhnya. Nah, gejala tambahannya itu nyeri ulu hati, kemudian ujung-ujung jarinya pucat. Gejala lanjutannya pun ada, yaitu mengalami pendarahan spontan seperti mimisan, kemudian muntah darah. Nah, berarti ini sudah mengalami terkena virus DBD yang parah ya, sehingga mengakibatkan atau sehingga mengeluarkan darah secara spontan. Nah, bila ada gejala demam berdarah, apa yang harus dilakukan? Penanganan pertama itu adalah memberikan minum sebanyak-banyaknya, baik itu teh, susu. Akan lebih baik minum air putih ya, yang sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah itu kompres untuk menurunkan panasnya. Nah, pertolongan selanjutnya itu adalah dengan memberikan obat penurun panas. Jika panasnya tidak turun-turun, berikan obat penurun panas. Nah, ini jika gejalanya masih beberapa hari ya. Nah, ketika sudah gejalanya itu sampai di 7 hari seperti itu, silahkan membawa ke fasilitas kesehatan terdekat agar diberikan tindakan yang lebih lanjut. Nah, selain itu adapun faktor munculnya DBD.
Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya DBD ini diantaranya rendahnya status kekebalan kelompok masyarakat. Maksudnya adalah mungkin rendahnya status kekebalan tubuh di setiap anggota kelompok tersebut, di setiap anggota kelompok masyarakat tersebut. Kemudian kepadatan populasi nyamuk penular karena banyaknya tempat perindukan nyamuk yang biasanya terjadi pada musim penghujan, di mana banyak timbul genangan-genangan air di sekitar pemukiman seperti talang air, kemudian ban bekas, kaleng, botol, plastik, gelas bekas, air mineral, kemudian lubang pohon, pelepah daun, dan lain-lainnya. Nah, jadi biasanya nyamuk Aedes aegypti ini akan berkembang biak secara pesat itu pada musim penghujan. Itu dikarenakan banyaknya ada genangan-genangan air. Nah, coba nanti anak-anak dicek-cek di lingkungan sekitar rumahnya apakah ada genangan air yang terdapat di lingkungan sekitar agar nyamuk tersebut tidak berkembang biak ya. Kemudian selain itu, bagaimana mencegah DBD? Nah, adapun cara untuk mencegah DBD. Nah, kasus demam berdarah ini terjadi karena perilaku hidup masyarakat yang kurang memperhatikan kebersihan lingkungan. Nah, DBD ini merupakan salah satu penyakit yang perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan kematian dan dapat terjadi karena lingkungan yang kurang bersih. Nah, berbagai upaya yang dilakukan untuk pencegahan merebaknya wabah DBD, salah satunya adalah dengan cara melakukan PSN 3M+. Nah, apa itu PSN 3M+? Mari kita sama-sama ya, simak sama-sama ya. Yang pertama itu adalah M pertama itu adalah menguras. Dimana menguras merupakan kegiatan membersihkan atau menguras tempat yang sering menjadi penampungan air seperti bak mandi, kemudian kendi, toren air, drum, dan tempat penampungan air lainnya. Nah, dinding bak maupun penampungan air juga harus digosok untuk membersihkan dan membuang telur nyamuk yang menempel erat pada dinding tersebut. Nah, saat musim hujan maupun pancaroba, kegiatan ini harus dilakukan setiap hari untuk memutus siklus hidup nyamuk yang dapat bertahan di tempat kering selama 6 bulan. Nah, berhubung sekarang sudah memasuki musim penghujan, jadi disarankan anak-anak untuk menguras genangan air, menguras bak mandi, kemudian genangan-genangan air dan lain sebagainya ya. Jangan sampai nyamuknya berkembang biak secara massal. Kemudian yang kedua itu menutup. Nah, menutup ini merupakan kegiatan menutup rapat tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi maupun drum. Nah, menutup juga dapat diartikan sebagai kegiatan mengubur barang bekas di dalam tanah agar tidak membuat lingkungan semakin kotor dan dapat berpotensi menjadi sarang nyamuk. Kemudian yang ketiga ini ada memanfaatkan kembali. Mohon maaf di slide gini. Yang ketiga itu Ibu tulis mengubur. Nah, yang ketiga itu Ibu jelaskan memanfaatkan kembali limbah barang bekas yang bernilai ekonomis atau mendaur ulang barang bekas ya. Kita juga disarankan untuk memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang-barang bekas yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk demam berdarah. Nah, itu tadi dia 3M yang Ibu jelaskan. Menguras, menutup, dan mendaur ulang ya. Kemudian yang dimaksud
plusnya itu adalah bentuk upaya pencegahan tambahan seperti memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, kemudian menggunakan obat anti nyamuk, obat anti nyamuk itu maksudnya seperti baygon dan sebagainya ya, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, kemudian gotong royong membersihkan lingkungan, periksa tempat-tempat penampungan air, kemudian meletakkan pakaian bekas pakai dalam wadah tertutup. Jangan sampai digantung ya, karena baju yang digantung, pakaian yang digantung itu juga bisa terdapat banyak nyamuk. Kemudian selanjutnya memberikan larvasida pada penampungan air yang sudah dikuras, memberikan saluran dan talang air yang tidak lancar, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, dan menanam tanaman pengusir nyamuk. Nah, wabah DBD biasanya akan mulai meningkat saat pertengahan musim hujan. Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya tempat-tempat perkembangan biakan nyamuk karena meningkatnya curah hujan. Tidak heran jika hampir setiap tahunnya wabah DBD ini digolong dalam kejadian luar biasa atau KLB ya. Nah, masyarakat ini diharapkan untuk berperan dalam hal ini. Oleh karena itu, langkah pencegahan yang dapat dilakukan adalah upaya pencegahan DBD dengan 3M+. Iya, 3M+-nya tadi. Nah, sekarang Ibu ada tugas. Ini adalah sesuatu yang Ibu bilang tadi di awal video ya. Tugasnya itu adalah mempraktekkan pencegahan DBD atau pemberantasan sarang nyamuk 3M+ di rumah masing-masing. Kemudian dokumentasikan saat mempraktekkan pencegahan. Terakhir, kirim dokumentasi tersebut ke WhatsApp grup. Jangan lupa diisi keterangan nama. Nah, untuk mencegah penularan virus atau penyakit DBD ini, silakan anak-anak melakukan atau mempraktekkan 3M+ di rumah. Tidak hanya hari ini untuk dokumentasi saja, berhubung sekarang sudah musim hujan, jadi silakan melakukan pembersihan lingkungan secara berkala agar semua anak-anak sehat, keluarga sehat, dan semuanya sehat ya. Nah, anak-anak, itu dia tadi pemaparan materi mengenai pemberantasan sarang nyamuk. Setelah ini, silahkan anak-anak untuk mengikuti instruksi Ibu, kemudian dokumentasikan, dan dokumentasinya kirim di WA grup ya. Sekian dari Ibu, terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.